lagi hari ini? Dalam kondisi sehat kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba dulu ibu mau kalian mengecek dulu keadaan kelasnya. Kelasnya sudah rapi? Coba lihat ada nggak sampah dalam lacinya? Tidak ada? Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Ayu Arianti. Hadir Bu. Debbie Lea Salsabila. Hadir Bu. Nah, kita bertemu kembali hari ini untuk materi kita yang selanjutnya. Jadi hari ini berarti kesiapan kalian sudah lebih bagus dari yang kemarin. Ibu sudah ngasihkan kemarin minggu lalu ibu sudah memberitahukan bahwasanya kalian pelajari lagi materi yang akan datang, ya kan? Nah, kemarin kita membahas tentang apa? Anania dan putus asa. Oke, sebelum kita mulai, coba ibu mau tahu dulu, apakah kalian ingat tentang materi? Yuk, Anania. Anania itu apa? Ada yang jawab? Apa itu Anania? Sombong dan tidak merasa puas. Anania itu sombong atau tidak merasa puas tentang apa yang dia miliki. Jadi bagaimana ciri-cirinya? Coba abang. Ciri-cirinya apa? Orang yang sombong itu ciri-cirinya gimana? Ayo, gimana ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya? Egois, tidak mau membantu dan orang yang susah. Iya, egois, tidak mau membantu. Nah, kalau misalkan kita memiliki sifat Anania ini, maka kita itu menjadi orang yang egois. Ada nggak untung dari diri kita? Tidak ada. Lalu kita bahas lagi yang namanya adalah putus asa. Apa itu putus asa? Tidak percaya diri. Jadi orang yang putus asa itu selain dia tidak percaya diri, apa lagi? Gampang menyerah. Materi kita hari ini yang bercerita tentang bodoh, perilaku tercela kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah bodoh. Kita pelajarannya akidah akhlak di MTS kelas 8. Nah, coba ibu sudah bagikan grup link di grupnya? Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau tes terlebih dahulu. Ada yang paham tentang bodoh? Apa itu bodoh? Ada yang tahu? Saya tidak tahu. Oke, coba. Ini ada gambar. Gambar apa itu? Orang yang memarahi orang. Orang yang memarahi temannya. Masa orang? Oke, yang kedua. Bertengkar. Berkelahi. Oke. Nah, ini emosi. Apa yang dilakukannya?
diberikan penilaian berdasarkan tingkat penguasaan materi dan juga skor yang tertinggi. Jadi nanti ada penghargaan. Siapa hasil diskusi yang paling bagus akan mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, sampai sini paham? Paham. Jelaskan terlebih dahulu tentang materi kita hari ini sebelum Ibu membagi kelompok. Nah, godop. Godop secara etimologi atau secara bahasa itu berarti adalah marah. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas. Karena apa? Karena dia itu dihina atau diperlakukan kurang baik dan yang lain sebagainya. Jadi bisa terjadi berbagai hal yang membuat dia marah. Nah, marah di sini lawan kata dari ridho. Jadi kalau orang yang nggak ridho, mungkin saja ada amarah dalam hatinya. Jadi orang yang marah itu menyimpan perasaan dendam atau perasaan tidak senang di dalam hatinya. Nah, marah dari manusia itu berarti ada sesuatu yang telah merasuki hatinya. Jadi ada setan yang masuk ke dalam hatinya. Nah, marah di sini ada dua. Marah yang terpuji dan marah yang tercela. Apa maksudnya, Bu? Kok ada dua marah terpuji? Kok yang tercela? Nah, marah yang tercela itu adalah marah padahal dirinya itu memang bersalah. Itu adalah marah yang tercela. Nah, kalau gitu bagaimana kalau dengan yang terpuji? Yang terpuji itu marah karena kebenaran. Apa contohnya? Dia tidak sholat. Ya, tidak sholat. Jadi orang tuanya marah. Marah benar apa salah itu? Marah benar. Berjihad di jalan Allah. Dia marah kan karena agamanya itu dicemooh, agama kita itu diganggu. Marah nggak kita? Marah. Boleh marah, boleh kalau marahnya itu untuk kebenaran. Nah, bagaimana sih kondisi marah itu? Kondisi marah itu dia terdapat ada tiga. Yang pertama adalah marahnya itu lemah, tidak memiliki yang namanya daya marah atau dia bersikap lemah. Apa itu? Kurang baik ketika seseorang itu tidak dapat marah atau memiliki tingkat kemarahan yang lemah. Di sini itu dengan tingkat daya marah yang lemah itu seseorang itu akan memiliki harga diri yang rendah dan hina yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau pendiam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Apa contohnya? Perzinahan. Jadi melakukan yang namanya kondisi marah itu waktu perzinahan. Oke, yang kedua marah yang berlebihan. Nah, seseorang itu kemarin dikatakan dengan marah berlebihan, berarti itu seseorang itu keluar dari kontrol akal dan agama. Jadi dia mengikuti yang namanya hawa nafsunya. Nah, bagaimana sih contohnya dari posisi orang marah itu? Yang pertama jasadnya. Orang yang marah itu jasadnya bagaimana? Kalau udah marah itu berarti badannya gimana? Panas, lalu wajahnya berubah menjadi merah. Itu bentuk jasadnya. Jadi kondisi orang yang marah terlalu berlebihan, maka dia itu mengeluarkan yang namanya wajah yang merah. Lalu yang kedua lisannya. Nah, orang yang marah berlebihan, lisannya itu akan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, ya kan? Kita lihat orang seperti ini, pernah atau sering malah anak-anak ibu buat nggak kayak gitu? Jika dia marah mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, apa contohnya? Memaki, cakap, kotor, itu menyenangkan atau tidak didengar? Tidak. Jadi orang yang marah berlebihan itu lisannya akan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Lalu anggota tubuh yang lain ngapain? Memukul, menumbuk, ya kan? Seperti gambaran tadi ya, cubit.
Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi dia itu melakukan tindakan di luar dari kendalinya. Lalu yang keempat adalah hatinya. Hatinya itu dikuasai oleh setan. Jadi itu adalah marah yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu adalah marah yang sedang. Nah, marah yang sedang ini itu adalah marah yang dibolehkan. Dapat dibolehkan Bu. Seperti yang tadi, marahnya itu boleh kalau marahnya itu untuk kebenaran. Nah, daya marah yang sedang ini adalah daya marah yang muncul ketika memang harus muncul dan redup ketika memang harus tidak marah atau mendekati kesabaran. Apa dampak negatifnya dari sifat marah ini? Iya, pertemanannya jadi retak, bermusuhan karena dia sikapnya marah, dia suka bermusuhan. Lalu yang kedua apa? Nah, orang yang memiliki sifat yang suka marah, maka temannya mau kawan lagi apa enggak? Tidak mau kawan lagi. Jadi dia sering dihina, dicemooh dan diceritain, ya kan? Punya nggak kawan kayak gini? Punya. Mau nggak deketinnya? Tidak. Kenapa? Karena kita dianjurkan atau dilarang untuk menjauhi yang namanya sifat marah. Lalu yang ketiga apa? Nah, dijauhin orang lain. Akibatnya itu adalah dijauhin oleh orang lain. Lalu yang keempat? Bisa menimbulkan penyakit Iya, nah orang yang suka marah-marah itu darah tinggi, kepalanya pening lah, ya kan? Nah orang yang suka marah-marah itu maka sistem sarafnya itu akan terganggu. Jadi terakhir nanti dia jadinya kena darah tinggi. Lalu yang selanjutnya apa? Menambah masalah. Jadi orang yang marah itu jika dia menyelesaikan masalahnya dengan marah-marah, maka permasalahannya tidak akan selesai. Lalu yang selanjutnya menimbulkan masalah. Iya, udah rugi di dirinya, rugi juga di akhirat. Udah dia marah-marah nggak punya solusi, Allah juga marah itu juga menimbulkan yang namanya dosa. Lalu selanjutnya iya, jadi Allah sangat membenci dan Rasul juga sangat membenci dengan sifat yang namanya marah. Lalu yang terakhir iya, jadi ini bisa menimbulkan yang namanya penyakit jiwa. Hati jiwanya itu sangat dirugikan dalam hal ini. Paham sampai sini? Paham. Jadi kita bolehkah memiliki sifat marah? Boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau apa? Marah untuk kebenaran. Tapi kalau untuk yang namanya sifat tercela itu tidak boleh. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi. Nah, bagaimana cara menghindari kalau diri kita itu marah? Iya. Pernah nggak anak ibu
serta dari keributan, perselisihan, dan tawuran yang disebabkan oleh perbuatan bodoh. Jadi dari ketiganya ini ada marah, ujungnya marah, ya, ujungnya jadi bersifat marah. Nah, lalu kalian carilah solusinya. Solusi dari permasalahan itu apa? Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kita mulai diskusinya dari sekarang. Ibu akan kasih waktu sekitar 15 menit. Menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Suci, nama saya Putri, nama saya Selvi, nama saya Jihan, nama saya Rizky. 1. Perselisihan. Contoh, seorang siswi akan pergi ke perpustakaan, kemudian dia di perpustakaan dia tidak sengaja menyenggol kakak kelasnya yang sedang membaca buku yang cukup banyak, lalu kakak kelas itu memarahi karena bukunya yang dia bawa jatuh. Kesimpulan materi kita hari ini bahwasanya akhlak merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi kebiasaan yang kita lakukan itu merupakan satu yang namanya adalah akhlak. Akhlak itu artinya adalah perilaku. Nah, kebiasaan seorang itu marah karena dia merasa dirinya itu tidak senang dan panas hati karena suatu sebab seperti dihina dan lainnya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan ingat terhadap keutamaan menahan amarah, yaitu supaya kita tidak dikuasai oleh setan dan takut terhadap akibat dari sifat marah tadi, ya kan? Apa akibatnya? Dijauhi teman. Nah, dijauhi teman, terus habis itu juga bisa berdosa, lalu dibenci oleh orang lain, dijauhi teman-teman. Nah, lalu takut terhadap siksaan Allah. Jadi bagaimana cara menghindarinya, cara menanggulanginya? Kita ingat bahwasanya sifat marah ini itu kita mendapatkan siksaan dari Allah terhadap orang yang senantiasa marah dan takut dari bentuk fisik orang yang sedang marah. Jadi kita harus menghindari. Kenapa? Karena saat kita marah, fisik kita juga akan berubah. Bagaimana berubahnya? Badan memerah, Terus badan kita akan panas, pusing. ini ngomong berarti dia kan ngomong berarti kalau badannya panas. Gimana tadi posisi kita? Kepala jadi pusing katanya. Oke, terus iya, darah tinggi, pusing kepala karena darah tinggi. Oke, itu satu. Apa lagi? Kalau kita marah itu berarti bagaimana jasad tadi kita? Panas. Demam, badan panas. Terus mukanya memerah. Jadi wajah kita tuh memerah. Terus habis itu apa lagi? Lisannya bagaimana? Iya, jadi itu adalah perubahan bentuk fisik dari seseorang. Yang pertama wajahnya merah, terus habis itu lisannya mengeluarkan kata-kata yang kotor, terus apa lagi? Menunggu. Kita jadinya itu suka menunggu atau anggota tubuh yang lain dan melakukan respon ya kan, melakukan sesuatu di luar dari akal dan nalar. Lanjut ke tugasnya. Yuk, masuk ke tugasnya.